Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 21. Demikian dikatakan. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah bertengkar enggak? Wah, pasti pernah ya. Coba angkat tangan dulu yang pernah bertengkar. Wah, saya lihat itu ada yang tunjuk tangan itu. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada orang yang senang akan pertengkaran. Tidak ada orang yang senang akan perselisihan, betul? Iya. Tetapi faktanya adalah tak jarang di mana-mana tempat sudah sering terjadi pertengkaran. Sudah sering terjadi perselisihan, bahkan dalam keluarga, di lingkungan tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, bahkan di gereja pun sudah kerap kali terjadi pertengkaran, perselisihan, dan yang lebih parahnya berakhir pada perpecahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau semua orang di dunia ini tidak senang akan pertengkaran, tidak senang akan perselisihan, akan perpecahan, lalu mengapa masih sering kali terjadi pertengkaran? Nah, ini yang sangat ironis sekali. Kalau saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara benci akan pertengkaran, tidak suka akan perselisihan, lalu mengapa masih kerap kali terjadi pertengkaran? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu penyebab terjadinya pertengkaran adalah kesombongan. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih pantas, lebih layak, dan lain sebagainya. Betul tidak? Iya. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam sebuah keluarga, atau di dalam sebuah organisasi, atau katakanlah di dalam sebuah gereja. Kalau tiap-tiap orang merasa diri paling hebat, paling benar, ya, paling baik, paling pantas untuk didengarkan, dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Wah, betul, sekejap akan terjadi pertengkaran, perselisihan, dan akan berakhir pada perpecahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari Tuhan Yesus itu sedang mengadakan perjalanan dengan murid-muridnya. Yesus berjalan di jalan, di depan maksud saya, lalu murid-muridnya ngikut dari belakang. Tuhan Yesus tahu pada saat itu murid-murid sedang bertengkar. Tapi Tuhan Yesus diamkan saja. Tetapi ketika mereka sudah tiba di satu tujuan mereka, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, apa yang mereka pertengkarkan tadi di tengah jalan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tahu nggak apa yang mereka pertengkarkan? Wah, murid-murid Yesus loh, mereka bertengkar. Dan mereka bertengkar karena apa? Karena untuk menentukan siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin masing-masing di antara mereka berkata, wah aku yang paling hebat, wah aku yang terbesar, wah aku nanti yang ganti guru, karena aku begini, karena aku begitu, dan lain sebagainya. Mereka bertengkar hanya karena untuk menentukan siapa yang terbaik, yang terbesar di antara mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Barang siapa hendak menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Kesombongan adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan kesombongan kerap kali membuat kita jatuh. Kesombongan kerap kali membuat kita
menderita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini melalui 1 Korintus 3 ayat 21 mengingatkan kita, jangan pernah ada di antara kita yang bersikap sombong, yang merasa diri lebih baik, yang merasa diri lebih benar, lebih pantas dan lain sebagainya. Sebab kita ini sama di hadapan Tuhan. Betul? Iya. Mari kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Hanya Tuhan yang terbesar, yang paling utama dalam hidup kita. Kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita ini tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita mau merendahkan diri kita, agar jangan ada satu orang pun di antara kita yang bersikap sombong, yang merasa diri lebih baik, lebih pintar, lebih pantas, lebih layak, dan lain sebagainya. Hanya Tuhanlah yang paling besar, yang terbesar di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami agar jangan ada di antara kami yang bersikap sombong, yang merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih pintar dari orang lain. Sebab kami sadar kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Tuhan. Kami tidak mampu melangkah satu langkah pun kalau bukan Tuhan yang menguatkan kami. Engkaulah yang melayakkan kami sehingga kami layak, Tuhan. Untuk itu biarlah kami selalu merendahkan hati kami, ya Bapa, agar jangan terjadi pertengkaran, perselisihan karena sikap sombong tersebut. Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Jangan biarkan kami saling menyakiti melalui sikap maupun tutur kata kami, tapi biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah dewasa maupun lansia. Berkati Bapa tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.